Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esaila Amanda Salju dengan NIM 2331470 dari kelas T3 T4G. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Keamanan Komputer. Oke, di sini saya akan menambahkan kenapa basis data itu sangat penting, yaitu karena di dalam database kita tuh menyimpan banyak sekali data yang bersifat sensitif, pribadi, dan sangat bernilai tinggi. Data seperti username, password, informasi pelanggan, transaksi keuangan, bahkan data medis, semuanya itu tersimpan di dalam database. Terus, apa sih resiko yang diambil jika database tersebut tidak aman? Yang pertama itu data bisa sangat mudah dicuri atau dibocorkan. Terus sistem bisa disusupi atau dirusak, lalu privasi pengguna atau privasi user itu tersebar ataupun terbocorkan. Lalu perusahaan itu bisa kehilangan kepercayaan dan mengalami kerugian finansial. Bahkan bisa berurusan dengan hukum karena melanggar perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, database ini bukan soal menyimpan informasi, tetapi juga soal bagaimana kita menjaga keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi tersebut. Terus, bayangkan saja apabila suatu aplikasi itu tidak menggunakan login yang aman. Yang pasti, penyerang sangat mudah masuk ke database dan mengambil data pengguna hanya dengan memanipulasi input dari form tersebut. Dan seluruh dari sistem itu bisa runtuh. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap penjelasan dari kode pemrograman atau salah satu bagian dari proof of concept dari tugas ini sendiri. Yang pertama itu ada saya membuat folder dengan nama keamanan komputer, UAS keamanan komputer, dan di sini saya sudah membuat ada dua laman login. Yang pertama ada login yang ini versi login yang aman tanpa terdeteksi SQL injection, dan yang kedua ini yang rentan kena SQL injection. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejauh pemahaman saya tentang kode-kode dan menggunakan bahasa yang saya pahami tentang kode pemrograman yang saya buat ini. Oke, di sini itu saya menggunakan database yang sudah saya buat di PHP MyAdmin dengan nama DB kemana. Tadi itu eh, maaf sebelumnya ini saya typo menulisnya, harusnya itu DB underscore keamanan, tapi saya typo menulisnya jadi DB kemanan. Oke, terus saya lanjut langsung saja ke perbeda lanjut ke perbedaan antara kode login yang aman dan kode login yang tidak aman. Yang membedakan antara dua kode pemrograman ini itu yang pertama pada laman login yang tidak aman ini input itu langsung dimasukkan ke dalam query SQL-nya yang sehingga yang dimana itu sangat mudah dan bisa dimanipulasi. Dan di versi yang aman, itu query dipisahkan nih antara input dan ini teman-teman. Antara yang dipisahkan antara input dengan teknik prepare statement. Di sini saya di sini menggunakan prepare statement. Dengan begitu, input pengguna tidak bisa mengubah logika query SQL-nya dan sistem menjadi jauh lebih aman dari serangan SQL injection. Dan selain itu, pada login tidak aman ini itu langsung menggunakan raw query atau query mentah ya di sini nih. Yang dimana itu sangat mudah untuk dimanipulasi database-nya. Dan da- dan apabila yang login PHP ini itu menggunakan ini yang saya bilang tadi yaitu prepare statement. Oke, dapat saya simpulkan bahwa perbedaan antara login aman dan tidak aman ini, yang pertama pada login aman ini itu menggunakan prepare statement, yang dimana itu adalah salah satu cara aman yang dimana input user disisipkan secara terpisah dan tidak bisa mengubah struktur dari query-nya tersebut. Dan sedangkan
Sedangkan login yang tidak aman itu menggunakan query mentah, ketika yang dimana info user itu langsung ke dalam perintah SQL-nya dan itu sangat mudah dimanipulasi atau diganti. Oke, oke, baiklah. Di sini coba kita memasukkan sesuai dengan user table yang telah dimasukkan ya. Ya, teman-teman, di sini bisa dilihat ini berhasil untuk login menggunakan password dan username yang sudah ada pada tabel database. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan ke yang login yang tidak aman. Ini kita ganti dulu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mencoba login dengan menggunakan payload SQL injection lalu tanpa menggunakan password. Nah, di sini berhasil juga ya teman-teman loginnya. Jadi eh, walaupun menggunakan payload SQL injection tanpa password itu tetap berhasil apabila kode pemrograman yang saya gunakan atau database-nya tadi itu tidak menggunakan prepare statement. Oke, baiklah. Dari penjelasan dan demonstrasi yang telah saya sampaikan, kita bisa melihat betapa pentingnya keamanan basis data ini dalam sistem informasi. Jadi, serangan seperti SQL injection itu bisa mengekspos seluruh isi dari database hanya karena kurangnya perlindungan dari input pengguna. Dengan menggunakan teknik seperti prepare statement, validasi input, dan prinsip secure coding, kita bisa meminimalkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh para penyerang. Keamanan bukan hanya soal teknologi ya teman-teman, tetapi juga soal kesadaran bahwa setiap baris kode yang kita tulis berkontribusi langsung terhadap perlindungan dari data pengguna tersebut. Dan di sini saya berharap penjelasan ini bisa menjadi pengingat bahwa keamanan basis data bukan pilihan tapi keharusan. Baiklah, terima kasih. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video tugas yang saya lampirkan ini karena saya juga masih banyak belajar dan masih terus ingin belajar. Terima kasih, saya Esela Amanda Salju dengan NIM 2331477711041 mengakhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.